Ishak atau Ismail. Ya, itulah topik kita kali ini di Joseph Stories. Kita akan bahas dengan Alkitab sebagai cermin dan sumbernya. Ishak adalah anak Abraham dari Sarah, sedangkan Ismail adalah anak Abraham dari budaknya yang bernama Hagar, yang berasal dari Mesir. Nama Ishak disebutkan sebanyak 128 kali dalam 119 ayat pada Alkitab King James Version, sedangkan nama Ismail disebutkan sebanyak 47 kali dalam 43 ayat. Artinya ada beberapa ayat di Alkitab di mana disebutkan nama Ishak dan Ismail 2 kali dalam 1 ayat. Membicarakan nama Ishak dan Ismail ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari doktrin agama Yahudi, Kristen maupun Islam. Namun pada kesempatan ini, Joseph Stories hanya akan mengupasnya dari kacamata kekristenan, karena Bible merupakan satu-satunya sumber otoritas kebenaran yang mustahil keliru dan salah dalam iman Kristen. Jadi dengan Alkitab sudah cukup. Sola Scriptura. Ismail dianggap sebagai bapa leluhur bangsa-bangsa Arab atau nenek moyang berdasarkan sejarah yang berkembang dan informasi yang ditemukan dalam Al-Quran. Saudaraku, kita mengetahui bahwa Abraham mempunyai 3 orang istri. Yang pertama adalah Sarah yang melahirkan Ishak. Yang kedua adalah Hagar yang melahirkan Ismail. Yang ketiga adalah Keturah yang melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Jadi anak Abraham bukan hanya 1, bukan pula hanya 2, tetapi ada 8 orang. Buka Alkitabmu pada Kejadian 25 ayat 1-2. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Medan, kok kayak nama sebuah kota ya di Sumatera Utara. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang terjadi pada anak-anak Abraham yang dari gundik-gundiknya. Buka Alkitabmu pada buku Kejadian 25 ayat 6-7. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Kita garis bawahi,
Abraham menyuruh mereka untuk pergi ke sebelah timur, meninggalkan Abraham dan terpisah untuk memulai kehidupan sendiri. Harus dicatat bahwa hanya Sarah yang merupakan istri sah, sedangkan Hagar dan Ketura adalah selir. Jadi hanya Ishak yang berasal dari pernikahan resmi. Sekarang mari kita fokus terhadap Ishak dan Ismail. Ada begitu banyak perdebatan antara Muslim dan Kristen tentang topik ini. Tapi dari semua topik diskusi itu, yang paling penting adalah kepada siapakah Tuhan meneguhkan perjanjian itu, kepada siapakah Tuhan berkenan. Mari kita lihat petunjuk Alkitab untuk menjawab semua isu dan perdebatan ini. Yang pertama, Tuhan berjanji bahwa ahli waris Abraham adalah anak kandungnya. Kejadian 15 ayat 2-5. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allahku, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberi kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Kita garis bawahi kalimat "melainkan anak kandungmu." Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jelas dari ayat ini bahwa hanya anak kandung Abraham yang berhak menjadi ahli waris dari Abraham. Yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Sarah akan melahirkan anak laki-laki dan akan meneguhkan perjanjian dengan anak itu. Kejadian 17 ayat 15-16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Kejadian 17 ayat 17-19. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Yang ketiga, yang disebut keturunan Abraham adalah yang berasal dari Ishak. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Ibrani 11 ayat 17-18. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, "Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu." Yang keempat, Ishak adalah anak tunggal Abraham.
Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Firman-Nya. Dan juga Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Yang kelima, Abraham menunjukkan kasihnya kepada Ishak terkait jodoh yang akan jadi istrinya. Kejadian 24 ayat 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Abraham menyuruh pembantunya mencari jodoh bagi Ishak, sedangkan untuk Ismail tidak. Kejadian 21 ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Hagarlah yang berusaha mencari jodoh buat Ismail, bukan Abraham. Yang keenam, Abraham memberi segala hartanya kepada Ishak. Kejadian 25 ayat 5. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Bila kita baca Kejadian 18 ayat 10 dan membandingkannya dengan Lukas 1 ayat 31, maka kita akan melihat bahwa Ishak dan Yesus mempunyai kesamaan di mana dua-duanya dijanjikan oleh Tuhan. Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kemudian kita baca Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kesimpulannya, Ishaklah anak perjanjian itu. Kepadanya lah Tuhan meneguhkan perjanjiannya, dan juru selamat kita Yesus Kristus mempunyai garis keturunan dari Ishak, bukan dari Ismail, bukan pula dari anak Abraham yang lain yang dilahirkan istri ketiganya, yakni Keturah. Amin saudaraku. Jangan lupa komen, share, dan subscribe ya. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.